Agustus. Terus udah gitu berapa hari lagi udah masuk September, gak kerasa banget Tuhan. Bagaimana perjalanan di tahun 2021 ini, cepat banget. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan. Lord, we are going to the end of August and we are entering a new month soon. We are so grateful, Lord, for your protection in the 8 months of 2021. Indeed, Lord, you are a faithful God. Kami bersyukur Tuhan karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang setia. Datang Roh Kudus, biar kerinduan kami Tuhan, yang di tempat ini maupun yang di rumah, kerinduan kami bertemu denganmu Bapa. Kerinduan kami lebih lagi bersekutu denganmu. This is our desire, Lord Jesus, to be closer with you, Lord. Every day, to be closer with you. Know your heart, know your will, know your love. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar ini jadi doa kita semuanya, kerinduan kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Lord, dan menikmati semua kemurahan-Mu. It's better one day in your court than 1,000 elsewhere, Lord. It's better one day in your court. Kemurahan Tuhan pasti turun dalam kehidupan kita. His favor, His love always pouring into our life. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita untuk dekat dengan Dia. What He really wants is our heart, that our heart really close to Him. We give you thanks, Lord Jesus. We give you thanks. Hallelujah. We give you thanks. Romo Tuhan turun di tempat ini, memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Your presence, Lord, leading this service from beginning until the end. You anoint everyone that take part of this service. Engkau urapi setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, termasuk juga guru-guru sekolah minggu di kebaktian anak-anak, including the Sunday school teachers and their assistants, Lord. Kami percaya firman Tuhan akan memerdekakan. That your words, Lord, will give us freedom, will give us liberty. Firman-Mu Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin, saudaraku. That His word will give you healing. Lawatlah gereja-Mu Tuhan. Lawatlah kota kami Tuhan. Visit your church, visit your people. Visit your city of Philadelphia, Lord. Kami tahu banget Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang berkuasa, dan Engkau Tuhan yang sanggup. Gak ada yang terlalu sulit bagimu, Tuhan. Yes, you are a great God. Nothing is impossible with you, Lord Jesus. You are so great. Pagi ini, saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Ambil waktu teduh beberapa menit ke depan sebelum kita mulai kebaktian ini. Termasuk Anda yang di rumah. Brothers and sisters, saudaraku, mari ambil waktu 2-3 menit ke depan sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Let's take a quiet moment.
kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan, kami bisa datang Tuhan, kami masih bisa sehat Tuhan, bisa datang ke gereja untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. We thank you Lord. Thank you Lord for the opportunity Lord, for us to once more be gathered in this place and to worship you, to honor you God. Kami bersyukur Tuhan. Give thanks to you Jesus. Firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Mari datang, mari kita sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Yesus. You are the only one, Lord, we can rely on. Marilah dari bangku kita masing-masing kita sembah Dia. From our own seats, let's worship Him dan singarakan makan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan kami percaya Tuhan Kau yang Tuhan memberkati kami Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuh kami dan Engkau Tuhan yang memulihkan kami Tuhan. Kami siap Tuhan. We are ready Lord to worship you even more because you are our God who blesses us, our God who restores us Jesus. And in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita keluar dalam kita. Well, kita kasih high five, air five ya ke kanan kiri. Alright. He has made me glad. Dia girankanku. Mari kita bangun kita sama-sama. Gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranmu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yang bersuka cita sorakan haleluya. One more time haleluya. Amin. Janganmu Tuhan. Yes Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai
kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Mari kita sedang duduk dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. Alright, mari kita tenangkan hati kita. Let us prepare our hearts before we read the Word of God. Kita baca firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 8. I'm gonna read the Word of God from Deuteronomy 31 verse 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. In English. Alright, 1, 2, 3. Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you or forsake you. Amin. Kita tenangkan hati kita. Saya diingatkan akan firman Tuhan yang Koden bawain a couple weeks ago. I'm reminded of the words of God that Pastor Daniel preached a couple weeks ago. Dan Tuhan tuh nggak bakal meninggalkan kita, tapi kitanya yang harus setia dengan Tuhan. Amin. That we need to be with Him, because He will never forsake you. He will never forsake us. But mari kita remind ourselves to be with God. Let us remind ourselves to rely on Him more and to not leave Him. Amin Tuhan. Thank you Jesus. Lagu ini mengatakan kami akan mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. This song is saying that we will be with you, Lord, forever, for all of our lives. And let that be our promise today. Mari kita jadikan itu janji kita hari ini kepada Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersekutu di kakimu, rasakan hadiratmu. Haleluya. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita berdiri, oh sembah Dia Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat suaramu, oh angkat sembahmu. Oh, we worship you Lord. We worship you Jesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Oh, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Oh yes Jesus, you are worthy Lord. Jesus, Jesus. Haleluya. Oh, terus sembah Dia dari bangku kita masing-masing. From our own seats, oh worship Him. Oh haleluya.
Gereja Tuhan sama-sama katakan, worthy is the Lamb. 1, 2, 3. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am singing, I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the worthy. Worthy is the worthy. Worthy is the worthy. Worthy is the worthy. Worthy is the yes, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Let's give praise to the mighty God Jesus Christ. Percaya dengan iman bahwa Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. We believe in our faith that He is here in the midst of us this morning. Pada saat pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. When we worship Him, when we praise Him, God is here with us. Amin, saudaraku. Amen, brothers and sisters. Pada saat Tuhan hadir, di setiap kalau kita baca firman Tuhan, setiap Tuhan hadir, Tuhan kalau nggak melakukan mujizat, Dia mengajar, Dia memberikan kesembuhan, memberikan ketenangan, memberikan hikmat. Selalu ada hal-hal yang membawakan kepada kehidupan. And when God is here, when we read the Bible, when we read the verses, God will do miracles, God will teach, and God will do something here To bring life. to bring life. Saat ini saudaraku, terima kehidupan di dalam nama Yesus Kristus. And right here, right now, receive the life in the name of Jesus. Kalau di hari-hari kemarin Anda mendengarkan kata-kata kematian, kata-kata yang mematahkan semangat, kata-kata yang menghancurkan masa depan Anda, pagi hari ini Tuhan mau katakan ada kehidupan di dalam nama Yesus. And if you heard a couple days ago
the word of death, the words that breaks your spirit, that crushes your spirit. Percaya pagi ini, This morning believe that God will give you. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin saudaraku. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Yes, apa yang kelihatan mustahil. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin bagimu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terjadilah sesuai dengan imanmu. And it will happen according to your faith. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Semua yang percaya katakan. Every believer say. Katakan. Amin. Believer say amen. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Apa kabar semuanya? Lantai 1, lantai 2 yang di rumah juga semuanya baik-baik. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau sampaikan announcement singkat terlebih dulu. First of all, thank you. Hey, Chema, Jenna, Marcos, welcome back from Guatemala. Kasih tepuk tangan buat Marcos and family. Bukan Chema and family, Marcos and family. Alright. So, minggu lalu saya kasih announcement bahwa PPC, kalau Anda baca di bulletin, bekerja sama dengan Interfaith Social Change, mengundang Anda untuk donasi winter clothes yang masih layak. Dan saya excited banget, orang-orang udah mulai memberikannya. Anda bisa langsung taruh di pintu masuk, ada kontainer di sana, Anda bisa taruh. Ada yang kasih 2, ada yang kasih 4, udah ada yang kasih 1 plastik gede gitu ya. Berapapun jaket atau sweater atau apapun juga, ukuran apa aja selama masih layak pakai, dan Anda memang berkelebihan, sekali lagi, kalau Anda berkelebihan dan Anda terbeban untuk mendonasikan, silahkan donasikan. Bawa minggu depan ke tempat ini, dan kita akan melakukan pengumpulan baju-baju winter ini sampai minggu ketiga di bulan September. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, kalau Anda baca di bulletin, kita nanti September akan dibuka kelas gamelan untuk anak-anak kecil, ya. Kelas gamelan selama summer kemarin, kita udah ada summer program, dan kita melakukan kelas gamelan juga untuk anak-anak summer camp, dan ternyata akan dilanjutkan lagi. So, kalau Anda punya putra putri, punya keponakan, siapapun yang usianya 7-10 tahun, Anda bisa baca di bulletin, ikutin kelas gamelan ini luar biasa nih, gitu. Karena siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia kalau bukan kita-kita juga, gitu ya. Yang ngajar aja bukan orang Indonesia, yang ngajar aja orang bule, gitu. Jadi
Keren banget kan tuh yang cinta musik Indonesia, bukan orang Indonesia malah orang non Indonesia. So jadi kalau Anda punya anak, punya cucu, punya keponakan, encourage them untuk latihan sama-sama, cuman seminggu sekali di tempat ini, latihannya di tempat ini untuk anak-anak umur 7 sampai 10 tahun. Demikian juga masih berhubungan dengan Sunday School. Once again, saya himbau untuk Bapak Ibu semuanya, selagi ada kebaktian anak di bawah, tolong jangan naik turun ke bawah, silahkan ke atas untuk ke belakangnya supaya anak-anak tidak distract. Dan nanti minggu ini banyak sekolah yang udah mulai kembali ke sekolah, ya. Dan 2 minggu ke depan di bulan September kita akan melakukan yang namanya BTS. Apa itu BTS? Bukan kelompok musik, ya bukan boy band. BTS adalah Back to School. Jadi kita nanti akan mendoakan anak-anak kita dari yang elementary school, middle school, high school, sampai yang college, untuk kita doakan sama-sama. Karena mereka akan masuk ke school year yang akan dilakukan secara in person. So nantikan pengumuman selanjutnya. Dan yang terakhir, please tetap kalau bisa saya himbau Anda di dalam ruangan tetap memakai masker untuk keselamatan kita semuanya, karena penting banget mengingat coronavirus khususnya untuk Delta varian belum juga mereda di kota kita. Jadi saya himbau untuk Anda semuanya untuk lebih sayangi diri dan juga sayangi orang lain. Oke? Di bulan ini, minggu kelima, kerasa gak sih tahu bulan Agustus mau selesai? 3 hari lagi kita di bulan apa? September. Abis September tahu apa? Natal. Gila, cepet amat nih lah waktu. Iya gak sih? Gila, kayaknya Januari kemarin baru Januari. Tahu sekarang udah mau September. Udah kalau berber tuh udah cepet ya. September, Oktober, November, tahu Desember. Waktu berjalan dengan cepat. Yang penting sekarang setiap kita dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, isi dengan sebaik mungkin. Minggu ini, di minggu terakhir di bulan Agustus, kita masih berbicara tentang satu tema. Berbicara tentang apa? Temanya tentang apa? You are not alone. Alright? Mari kita siapkan firman Tuhan kita, siapkan hati kita. Silent your cell phone. Saya akan mengundang teman saya Jacob Wibowo untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Pakai ini. Selamat pagi. Waduh, udaranya gerimis mengundang, jadi semangatnya kok kayaknya agak kurang. Selamat pagi. Wih. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan. Kita berada di minggu terakhir bulan Agustus, sebentar lagi ber kata Om Aldo, sebentar lagi kita ada di Desember, Natal, saudara. Amin. Yuk, pagi hari ini kita masih belajar tentang tema kita, yaitu You Are Not Alone. You Are Not Alone. Gambarnya bagus sekali, saudara ya. Saya pilih ini yang terbaik. Wah, ini You Are Not Alone, gitu. Betul banget tema kita ini You Are Not Alone, yang berkata bahwa kita ini nggak sendirian, gitu kan? Jadi kita ini hidup di dunia ini cocok banget tema ini, gitu. Kita bukan hidup di planet Mars yang sendirian gitu, saudara, di planet Pluto sana yang nggak jelas ada makhluk apa di sana, gitu kan? Tapi di sini kita hidup sama-sama, kita hidup sama orang lain. Maka dari itu kita mesti sadar bahwa kita hidup ini harus berhati-hati, saudara. Ya, firman Tuhan judulnya ini mengingatkan kita You Are Not Alone. Makanya kita harus behave, harus jaga diri kita, jaga cara hidup kita, betul saudara? Kita jangan hidup seenak-enaknya sendiri kayak orang lain, nggak ada, saudara. Banyak kan orang-orang di luar sana ya, hidup kayak mau-maunya sendiri, pakai jalan kayak jalannya sendiri. Kita baru mau parkir, mau mundur aja udah tin kayak jalannya jalan dia gitu, saudara. Nah, kita anak-anak Tuhan nggak boleh gitu. Kita diciptakan sama Tuhan sebagai makhluk apa katanya? Makhluk sosial, betul. Makhluk sosial, kita diciptakan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Hidup sharing sama orang lain, diciptakan bukan hidup sendiri. Dan bahkan kita hidup di sini ini, hidup diciptakan Tuhan untuk saling
ketergantungan sama lain, saudara. Betul nggak? Oh, mungkin ada yang bilang, enggak, saya punya duit kok. Saya nggak butuh orang lain. Lupa dia. Kalau dia lahir aja pakai orang untuk keluar dari rahimnya seseorang, pakai orang, betul saudara? Gede aja dia butuh orang untuk kasih makan dia. Anak saya kalau nggak dikasih makan juga nggak akan makan, saudara. Ya, makan kejar-kejaran. Kita butuh orang untuk kejar kita kasih makan. Sampai kita gede belum lagi kita butuh orang lain untuk kita cintai. Wah, mencari belahan jiwa katanya. Iya kan? Butuh orang, masa kita mau belahan jiwanya monyet. Ya. Kucing di rumah gitu. Aduh sayang. Gitu kan? Sama kucing masa sama anjing. Kan sama manusia. Bahkan mati aja kita ngerepotin orang, saudara. Betul gak? Iya kan? Di rumah. Aduh, telepon 26730775548. Siapa yang tahu nomor telepon itu? Siapa yang tahu nomor telepon itu? Telepon Om Aldo. Telepon sambil tidur selimutan. Om, saya meriang Om. Kalau hari-hari ini meriang udah takut ya, saudara. Udah tes COVID belum gitu kan? Gitu. Belum lagi kalau nanti di rumah sakit nggak ketolong, saudara. Orang lain lagi yang telepon Om Aldo. Om, itu ada yang lewat Om hari ini. Ya kan? Ngerepotin orang sampai masukin ke liang lahat aja orang lain. Makanya pagi hari ini kita mau belajar, saudara ya. Untuk kita hidup untuk selalu memperhatikan orang lain. Kita hidup nggak sendiri, kita hidup Tuhan mau untuk kita saling mengasihi. Betul nggak? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan yang mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kita yang sudah mengenal Tuhan, yang hadir di tempat ini, saya yakin semua sudah tahu Tuhan Yesus siapa, firman-Nya seperti apa, dan bahkan sudah menghidupinya. Betul? Berarti kita sudah mengenal Allah. Makanya Tuhan bilang kita harus mengasihi. Tuhan mau kita hidup jadi berkat buat orang lain. Bukan malah jadi penyandung buat orang lain, saudara. Ya, saudara. Seringkali yang terpikir di kepala kita ini, kalau ngomong jadi berkat berarti kasih duit sama orang lain. Kasih baju, kasih barang. Ya betul gak, saudara? Karena apa? Konsep kepala kita kalau udah berkat ini selalu duit, materi. Kita udah dicekokin sama gereja-gereja, sama kehidupan ini jadi materialistis. Jadi kalau kata berkat, saya sendiri aja kalau dengar kata berkat, gak tahu kenapa kepala saya ini langsung mencernanya duit. Yaitu harus tumpang tangan, tolong tumpang tangan saya, saudara. Ya, selalu kayak gitu. Jahat banget kita ini, saudara. Seringkali yang kita pikir selalu duit. Kita nggak sadar bahwa yang dikatakan berkat seringkali kehidupannya kita ini, saudara. Cara kita berbicara, cara kita berperilaku sama orang lain, cara kita berbisnis yang bagi orang-orang yang berbisnis, cara kita di tempat kerja, ya, cara kita memperlakukan istri yang terkasih, yang sebelahnya istrinya, ayo coba istrinya, istri saya mana ya? Yang istrinya dong, jangan istri orang lain dipeluk ya, nanti bisa repot. Nah, tapi sekarang pagi hari ini kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar dari firman Tuhan, gimana sih firman Tuhan itu berkata apa supaya kita jadi berkat buat orang lain. Kita mau belajar dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan dengan cepat dan saudara simak. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau jadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11. Adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Terakhir, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kitab Yakobus ini, saudara, ditulis oleh siapa? Ya, oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, masa kitab Yakobus ditulis oleh Sandri ya? Ya, bukan. Dan oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Surat Yakobus ini backgroundnya adalah mengajarkan jemaat-jemaat di perantauan. Wah, kita di perantauan di Philadelphia ya. Untuk kita teguh dengan iman kita. Dan saat itu dia sedang mengalami tekanan, saudara, yang menyerang imannya. Dan Yakobus tulis surat bilang, hei teman-temanku jemaat Tuhan, jangan patah semangat. Tetaplah dalam iman. Hiduplah menjadi berkat lewat kehidupan kita, katanya. Yakobus 1 tadi menuliskan, Yakobus yang ayat yang pertama menuliskan gini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi maksudnya bukan kita nggak boleh jadi guru, saudara ya. Istri saya juga dulu ya guru, di sini kerja sebagai guru. Bukan itu, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Guru itu adalah orang yang dipandang. 2, didengar. 3, dipercaya. Ya, maka dari itu Yakobus mengatakan jangan macam-macam. Kalau kamu jadi guru, hati-hati. Gitu. Sadar nggak sadar, kita semua di sini guru. Saya ini guru buat anak saya. Betul? Untuk anak saya mengajarkan hal-hal yang baik pastinya. Om Aldo di BBC jadi guru buat kita semua. Saudara di sini di tempat kerja jadi guru buat, mungkin saudara punya bawahan, jadi guru buat bawahan saudara. Ya, jadi semua kita ini guru. Makanya ini berkata bahwa kamu seorang guru bukan hanya mengajarkan, tapi dia melakukan, saudara. Ya, Yakobus ngingetin kita supaya kita khususnya anak-anak Tuhan. Yang pertama, ini yang kita mau belajar, kata-katanya ini sering kita dengar. Tidak, hidupnya enggak apa, saudara? Munafik. Munafik ini sering dengar, kita di luar bilang, hei munafik lah, betul gak? Alah katanya orang Kristen munafik lah. Yang paling ngeri gak bilang katanya orang gerejanya Aldo munafik lah. Waduh, itu menyedihkan hati Om Aldo kalau begitu. Ya, jadi apa kita pernah dengar? Siapa yang pernah dengar kata munafik? Oh, nggak pernah dengar loh. Siapa yang pernah dengar kata munafik? Nah, mungkin saudara nggak pernah dengar karena apa? Mungkin saudara selalu dengar karena selalu dikatain munafik sama orang ya. Ya, semoga enggak. Jemaat Pak Aldo baik-baik ya, saudara. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kata munafik ini dalam bahasa Indonesia, kamusnya bahasa Indonesia itu berkata bahwa munafik ini bermuka dua. Kalau lihat di Google gitu, munafik gitu, gambarnya itu ya orang kepalanya depan belakang. Yang depan lagi senyum salaman sama orang, yang belakang lagi keluarin lidahnya split dua gitu. Wah, nah itulah
Orang munafik seperti itu. Di depan senyum, halo, hai, puji Tuhan, shalom, glory, gitu kan. Di belakangnya, wah awas lu, gua belah lu ya. Iya kan? Ngeri ya saudara ya. Itu orang munafik saudara. Munafik hal yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Munafik ini satu kali Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Di Matius 23 ayat 1 sampai 7. Ini saudara. Ini saya bacain cepat supaya saudara dengar. Tiap kali Tuhan Yesus ngomongin tentang kemunafikan, dia selalu membawa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nih, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Next. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri pun tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah, di gereja maksudnya. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Wah, jelas banget. Kenapa Tuhan kesal? Ini kelakuannya. Orang-orang ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sudah tahu hukum Taurat, yang sudah tahu firman Tuhan. Itu siapa saudara? Kita semua kalau hari-hari ini. Kita semua yang sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu ke gereja, tapi seringkali kelakuannya seperti itu saudara. Ya, Tuhan Yesus negor keras. Kalau kita baca selanjutnya di Matius 23 ayat 13 berkata seperti ini saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara. Jadi kelakuannya mereka ini menghalangi orang yang mau masuk surga. Dan mereka juga nggak masuk. Bawa teman untuk masuknya ke neraka. Saudara ya. Merintangi orang. Dikatakan mereka menutup pintu surga. Tapi mereka nggak juga masuk ke sana. Kurang ajar banget saudara. Makanya Tuhan Yesus benci banget orang munafik. Karena mereka adalah penyesat. Banyak kali kemunafikan ini menyebabkan orang apa? Nggak mau ke gereja. Yang sudah gereja, keluar dari gereja. Lihat kelakuan orang-orang di dalam gereja ini. Menjijikkan saudara. Ya, ngeselin. Nanti yang udah di luar, sudah sampai keluar, yang disalahin Tuhan Yesusnya. Padahal Tuhan Yesusnya tidak apa-apa. Yang ngawur orang-orangnya, oknum-oknumnya, kita-kita ini saudara. Betul? Nah, ini contoh misalkan kayak saya sekarang, wah lagi di depan gini bilang, saudara-saudara ya, kalau jadi anak Tuhan ke gereja harus sabar. Nggak boleh cepat marah, ampuni. Kalau digampar pipi kiri, kasih pipi kananmu, betul gak saudara? Amin, haleluya. Oh, orang lihat saya, wah hebat, suci, hebat ya. Taruh mic, pulang, keluar. Baru parkir aja ada anak lewat naik sepeda mau nyelonong kita. Langsung kita kebun binatang. Langsung, oh awas gue tabrak lu ya gini-gini. Bener gak saudara? Oh dasar ini orang itu biasa gini-gini. Ya kemana-mana saudara. Hati-hati saudara ya. Hati-hati banget. Beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar ada seorang pendeta. Tahun lalu kayaknya. Yang berbicara selalu mengenai kehidupan keluarga, kekudusan tentang kekudusan suami istri, kekudusan dalam keluarga. Nyatanya tahu-tahu satu kali ditangkap polisi, saudara. Dimasukin ke penjara gara-gara dia melecehkan seorang wanita. Dan dipenjara. Sekarang dipenjara 12 tahun katanya. Ya, dulu saya ada teman juga, saudara ya. Enggak di sini di gereja yang zaman saya masih kecil lah, enggak kecil juga sih, beberapa tahun yang lalu bersama Om Aldo dulu sebelum Om Aldo naik tahta menjadi pendeta, ya itu ada seorang teman ini ya, waduh suci kalau di dalam gereja,
Ngomongnya firman Tuhan, enggak di dalam gereja, kadang di luar ya selalu firman Tuhan, firman Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, kita semua tahu, teman-temannya ini tahu bahwa dia ngomongin firman Tuhan, tapi di luar adu dombanya teman-teman pada berantem gara-gara dia. Gara-gara dia, teman satu sama lain berantem. Sampai dipanggil pendetanya, nanti dipanggil pendetanya dilurusin, nangis-nangis minta ampun, besok gitu lagi. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang banyak orang akhirnya jadi apa? Males ke gereja, males kenal Tuhan, buat apalah Tuhannya. Orangnya yang muridnya aja kayak gini, apalagi Tuhannya, kan gitu kan. Ngeri saudara, bener banget Matius 23 ayat 13 bahwa orang munafik menghalangi orang masuk ke surga. Dan karena dia sendiri gak masuk surga, saudara. Hati-hati ya saudara ya. Saudara pernah dengar siapa ya? Mahatma Gandhi. Orang India, bapaknya orang India lah. Mahatma Gandhi kalau yang bajunya putih, nggak lengkap gitu ya, yang pakai bajunya itu. Dia dulu adalah seorang lawyer lulusan dari Inggris. Pulang ke India, dia mau mereformasi India. Satu kali dia adalah seorang Hindu. Dia dengar tentang pengajaran Tuhan Yesus, dia demen banget. Demen banget. Akhirnya Mahatma Gandhi ini, saya mau ke gereja. Kayaknya Tuhan Yesus ini interesting banget nih ajarannya. Sampai di depan gereja, ushernya, kalau sekarang ya mungkin Tante Sylvie, si Ivy gitu ya, usher-ushernya itu kedatangan orang hitam lah misalkan. Mahatma Gandhi kan kulitnya hitam, mereka ini kan putih, langsap, wah sawo nggak matang gitu kan. Jadi kedatangan Mahatma Gandhi, dia bilang apa? Mahatma Gandhi bilang, saya mau masuk, saya mau ikut ke gereja. Dia bilang, oh nggak bisa, ini gereja hanya untuk orang putih. Dibilangin gitu sudah. Sejak hari itu Mahatma Gandhi bilang nggak ada kekristenan, nggak bisa, nggak bagus. Coba kalau hari itu dia masuk India, sekarang kita nggak ngerti India bisa jadi negara Kristen terbesar kali ya. Itulah asyirnya tidak memperbolehkan Mahatma Gandhi masuk. Dan mungkin asyirnya sendiri sekarang kalau dia sendiri nggak ikut kebaktian, istilahnya nggak maksud ke surga, nutup orang untuk masuk ke dalam surga, saudara. Ya saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita juga seringkali nggak sadar kita tergolong sebagai orang-orang yang munafik, saudara. Di tempat kerja kita sebagai leader, kalau kasih tahu orang-orang yang baru, seringkali kan gitu. Dulu saya waktu kerja gitu di pabrik ya, yang namanya orang susu AI lah ya, saya kan yang lebih tua selalu bilang, kamu kalau di sini kerja yang rajin ya, kamu ya nggak boleh main-main telepon, oke? Kerajin. Harus, nggak usah disuruh, kamu harus rajin, nggak boleh terlambat, nggak boleh banyak rokok. Dulu saya ngerokok saudara, wah nggak boleh rokok terus ya. Udah gitu saudara, kerja nih, sudah kerja, saya lihat susunya di mana ya? Ya ilah, mondar mandir ke WC saudara, mondar mandir ke WC, terus udah kayak gitu dia padahal ngomong nggak boleh main telepon. Ngumpet di belakang kardus, main HP, saudara. Ya, udah kayak gitu, bel belum kan, gitu kalau di pabrik kan, belum bel dia udah pegang tas nungguin kita semua yang masih pada kerja. Yang kayak gitu itu loh saudara. Kadang sering kali kita nggak sadar kita ngomong aja kayak biar kelihatan hebat, tapi kita nggak bisa ngelakuin. Betul nggak? Hal yang seperti ini yang sering kali menyandung orang lain. Saya selalu berkata bahwa penipu baca firman Tuhan bisa bertobat. Saudara. Banyak pembunuh baca firman Tuhan bisa bertobat. Tapi yang namanya orang munafik mau baca firman Tuhan susah buat bertobat. Karena di kepala dia adalah aku udah paling benar. Aku ini udah perfect. Tiap kali baca firman Tuhan yang terjadi malah keinget orang lain dia. Kalau dia dibilangin di firman Tuhan berkata, ditampar pipi kiri, harus kasih pipi kanan. Dia langsung ingat, temen gua itu disenggol sedikit aja, langsung ajak berantem. Ingatnya itu orang lain terus. Kalau utang harus dibayar, ingatlah si Jacob itu kalau utang itu ya. Nggak pernah ingat kalau punya utang, istilah gitu kan. Jadi kepalanya kemana-mana. Teman saya yang tadi saya ceritain itu, yang suka adu domba itu di gereja. Kalau duduk sama dia di gereja, ribetnya bukan main saudara.
Dia ini asyir loh saudara ya. Kalau sudah mau mulai kebaktian, mau khotbah, duduk kita. Kalau udah disebelahin dia, pusing kepala deh. Karena kenapa? Kita duduk, pendetanya khotbah nih ya. Pendetanya lagi ngomongin, misalkan digampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu. Dia di tengah-tengah bisa ngikutin. Digampar pipi kiri, nyaut-nyaut, nyalip-nyalip gitu. Kasih pipi kanan, sambil toel-toel kita sebelahnya. Terus nanti firman Tuhannya selesai dibacain, dia langsung bilang, ini buat Pak Joyo nih. Selalu itu. Ya. Terus nanti pendetanya ngomong firman Tuhan yang lain, dia ikut sampai belakangnya. Wah ribet, temennya sampingnya lagi dibilang. Di belakangnya bisa ditoel-toel. Buat Pak Aldo itu, buat Pak Aldo. Dianya sendiri selalu selamat saudara. Semua firman Tuhan gak pernah nyerempet dia. Gitu. Karena tiap kali sama dia ditangkap, panahin ke orang lain saudara. Selalu kayak gitu, jadi aduh ribet bener. Terkenal lah orang ini gitu ya saudara. Munafik banget. Orang yang munafik itu kerjanya selalu salahin orang lain, kurangin, cari kekurangannya orang lain. Cari kekurangannya orang lain. Orang lain kenapa dikit, dia selalu, ini begini, begitu. Dianya sendiri gak sadar bahwa dianya juga penuh kekurangan saudara. Matius 7 ayat 3 berkata begini saudara. Matius 7 ayat 3, boleh keluarin next. Kennedy, siapa tuh? Jeremy. Matius 7 ayat 3, nextnya. Berkata, mengapakah engkau melihat, saudara, selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui. Itu gambarnya. Kecolok balok gitu saudara ya. Balok nancep di matanya dia nggak lihat, nggak kerasa. Tapi di matanya temennya ada sedikit selumbar itu kayak kotoran serbuk gitu loh saudara. Di matanya orang ada serbuk sendiri, sedikit tuh. Lalu ada serbuknya tuh matanya tuh. Padahal dia matanya baloknya segitu tuh, lihat. Iya kan? Itu orang dalam kata arti lain tuh sulit melihat kesalahan diri sendiri. Tapi mudah melihat kesalahan orang lain yang terkecil sekalipun. Tidak ada orang yang, gimana ya? Ingat ya gini saudara, selama kita masih keluar napasnya, napas kita masih ada. Selama kita masih melek, masih lihat, masih hidup, masih ini, ingat kita nggak ada yang benar kata Alkitab. Tadi firman Tuhan tadi bilang, siapa yang benar? Nggak ada. Tidak ada orang yang benar, makanya kita harus hati-hati. Kita mesti tanya pada diri kita, bagaimana kita? Apakah kita selama ini termasuk orang yang munafik atau enggak? Saya yakin semua di sini nggak mau jadi orang munafik. Amin saudara. Ayo tanyain istrinya, temennya, tetangganya, bilang saya munafik enggak? Katakan, jangan ada dusta di antara kita. Wis. Ya saudara, mulai pagi hari ini mari kita ingat bahwa Yakobus 3 ayat 2 berkata gini, yang tadi, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Semua, saya, Om Aldo, semua pendeta besar sekalipun siapa itu, kecuali Tuhan, bersalah dalam banyak hal. Firman Tuhan berkata gitu. Maka ingat, kita bersalah dalam banyak hal. Maka dari itu kita harus hati-hati. Pesan Tuhan pagi hari ini bahwa kita harus hidup. Ingat bahwa kita nggak sendirian. Amin. Kita hidup sama orang lain, makanya kita harus jadi berkat lewat tidak munafik. Hidup yang benar, hidup apa kata Tuhan dan lakukan. Amin saudara. Amin. Itu yang pertama yang kita belajar bahwa Tuhan mau kita hidup nggak munafik. Yang kedua saudara, tadi dari Yakobus 3 ayat 3 sampai 12 saya nggak akan baca, saya mau ingetin lagi aja. Di Yakobus yang ketiga ayat ke-5, yang ayat ke-5 boleh nextnya. Yang ini tadi dia berkata tentang apa? Hebatnya lidah kita ini. Lidah kita ini hebat. Lidah kita ini punya kuasa yang luar biasa. Lidah kita ini suatu yang kecil tapi bisa mengontrol seluruh kehidupan kita. Diibaratkan lidah kita ini seperti kekang kuda. Kalau saya tuh dari desa di Indonesia ya saudara ya. Dari desa, dari pegunungan, jadi apa itu dokar, apa itu ya, bendi ya kalau orang Jakarta. Itu saya lihat setiap hari.
Jadi kekang kuda itu dipasang di dekat mulutnya dia, ya. Talinya ke belakang, itu untuk supirnya, jurumudinya kalau mau kanan ya tarik ke kanan, kudanya bisa nurut ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Hal yang kecil bisa bawa kuda yang sekuat itu ke kanan dan ke kiri. Setir kapal yang kecil bisa nyetir kapal pesiar yang segede itu. Lidah kita yang kecil ini saudara ya, lidah kita kecuali yang bibirnya doer kali ya, beda. Yang bibirnya seksi-seksi yang kecil-kecil, walaupun seksi punya power yang luar biasa saudara. Hati-hati, lidah kecil tapi hebat, bahkan dikatakan bisa memegahkan perkara-perkara besar. Ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan bahwa lidah yang kecil itu seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Mulut kita ini bahaya. Sebagai lidah dia dikatakan merupakan suatu dunia kejahatan yang bisa menodai seluruh tubuh. Yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang mematikan katanya. Jadi lidah itu bisa membawa kita ke sesuatu yang baik dan bisa membawa kita ke suatu posisi yang hebat. Tergantung kita yang pakai saudara. Nah ini hal yang kedua yang kita mau belajar. Tuhan mau kita hal yang simpel untuk hidup bersama dengan orang lain. Kita harus ingat kita gak sendirian. Jaga tuh perkataan kita. Omongan kita tuh dijaga. Lidah bisa membuat persahabatan. Lidah kita juga bisa menjadikan permusuhan saudara. Kita mesti ingat lidah ada kuasanya. Kalau kita tidak menggunakan lidah dengan baik, akan merugikan kita dan orang lain. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata gini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau hidup kita ini menjadi baik, hidup kita masa depan kita ini mendapatkan masa depan yang baik, yang luar biasa, kita mesti jaga lidah kita saudara. Jangan asal jeplak, kalau orang Surabaya kan, asal jeplak gitu. Asal jeplak itu asal mangap, asal buka mulut. Itu kita seringkali ngomong dulu, mikirnya belakangan. Ya. Setelah ngomong baru aduh kok aku ngomong begitu ya. Gitu. Enggak jemaat BBC, makanya jemaat BBC bingung kok ada orang seperti itu, karena jemaat BBC semuanya dipikir dulu baru ngomong saudara. Ini di luar, saya kasih lihat gambaran kalau di luar tuh ada orang-orang yang ngomong dulu baru bicara. Gitu. Makanya aneh saudara, kita perlu doakan saudara ya. Kita mesti berpikir dulu sebelum ngomong. Apa yang dipikir? Omongan kita tuh keluar dari mulut kita tuh bisa jadi masalah atau jadi berkat buat orang lain. Omongan kita ini menjadikan semangat atau menjatuhkan semangat buat orang lain saudara. Menjadikan persahabatan itu tambah erat atau menjadikan suatu pertengkaran di antara kita. Pikir dulu sebentar kok mikirnya kan. Ya kan? Kita harus semua orang-orang pintar di sini, orang-orang cerdas. Sebelum ngomong pikir dulu. Beberapa detik pikir, omonganku ini ngawur gak ya? Iya kan? Omongan saya ini bahaya gak? Karena yang sering terjadi di luar sana, di sini nggak ada, saya yakin nggak pernah terjadi gitu ya. Dan makanya saudara semua dengerinnya, hah bener itu ada yang kayak gitu ya saudara ya. Ada saudara, di luar sana kalau orang sering kali ngomong dulu baru dipikir. Makanya terjadi salah paham, pertengkaran, perpecahan banyak di luar sana saudara. Bahkan Alkitab bilang bisa apa? Mematikan. Nyawa orang bisa melayang loh saudara, gara-gara mulut kita. Contohnya nih, saya kasih ada satu foto nih. Boleh Jeremy? Samuel Paty. Tahun 2020 yang lalu, ada seorang bernama Samuel Paty ini. Dia adalah profesor di Perancis saudara. Profesor di suatu sekolah. Tahu-tahu satu kali dia ditemukan kepalanya lepas. Digorok sama orang. Selidik punya selidik, ternyata ada tersangkanya nih. Seorang perempuan, di mana dia adalah student dari salah satu kelasnya dia.
Dia bukan pelaku penggoroknya, tapi ternyata dia adalah pembuat gosip. Pembuat gosip yang dinyatakan oleh pengadilan gosipnya tidak benar. Singkat cerita, gosip itu membawa orang-orang akhirnya berprasangka buruk sama dia dan membunuh dia. Gara-gara mulut, dan perempuan itu di pengadilan bilang, saya minta maaf atas perkataan saya karena saya tidak berpikir bahwa kata-kata saya yang iseng itu berujung seperti ini. Gila nggak saudara? Ngomongan iseng loh saudara. Omongan yang kosong disebarin di Facebook di mana korbannya profesornya meninggal digorok kepalanya. Sedangkan kita udah banyak dengar cerita omongan-omongan yang baik, motivasi-motivasi itu bikin orang yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri saudara. Power dari lidah ini saudara bisa matiin orang. Orang yang nggak mau bunuh diri bisa mati, orang yang mau bunuh diri bisa gak jadi bunuh diri gara-gara lidah kita saudara. Ya, Tuhan mau kita pakai lidah kita untuk hati-hati. Untuk lidah kita ini gak asal jeplak, gak asal buka, gak asal mengoh, gak asal ngomong. Dipikir dulu kalau kita ngomong. Kita hidup sama orang lain. Jangan mikir bahwa ini hidup dunia aku sendiri. Orang lain gak ada. Itu orang yang sekitar saya itu hanya hiasan doang. Enggak saudara, semua punya hak untuk mendapatkan right. Apa itu ya? Saya ngomongnya jadi ngawur saudara. Hak. Next. Pokoknya intinya mulut kita harus dijaga saudara. Gitu. Pagi ini kita mau introspeksi diri kita. Selama ini mulut saya ini sudah jadi mulut yang membawa berkat atau belum? Ya, seringkali kalau kita ada teman kita, ini sering terjadi nih, curhat sama kita, ya. Kata-katanya begini, saudara. Kamu tuh teman baik aku, ya. Aku mau cerita, cuman sama kamu aja. Ini rahasia antara kita berdua. Oke, cerita dong. Udah cerita. Oh iya, aduh, dengerin kayaknya tuh bener-bener merasakan ikut lenyap dalam kesedihannya teman kita. Oke, kamu yang kuat ya, pergi udah ketemu. Saya ketemu Denny, teman lain lagi deh. Den, kamu kan teman baik aku nih. Ya, aku mau cerita sama kamu. Jadi kata-kata yang sama yang tadi bilang teman baik aku mau cerita sama kamu, jangan ceritain orang lain. Saya omongin ke dia, saya ceritain ke dia. Nanti Denny dari situ ketemu orang lain lagi. Katain yang sama lagi. Kamu teman baik aku mau cerita, kamu jangan ceritain orang lain. Jadi itu kemana-mana. Itu sering terjadi bukan? Ya. Bukan cuma sampai situ saudara. Orang Indonesia itu kita ini jago kalau suruh bumbuin. Ya. Ini kurang manis kata-katanya dia ini tambahin kecap trot. Jadi orang bilang cerita ke kita A, kita ceritain ke orang lain A, B. Ya. Orang lain cerita ke orang lain lagi A, B, C, D. Lain lagi. Jadi kacau saudara. Itu sering terjadi. Betul saudara? Betul? Enggak kayak gitu ya, mungkin ada yang gini lah. Lidah kita kalau teman kita cerita sama kita, kamu kan teman baik aku lagi ada masalah nih sama si dia nih, wah kesel aku, dia bikin aku marah. Kita bilang apa? Udahlah, nggak usah dianggap lah, dia mah biasa, udah ampunin aja. Kita ngomong gitu atau seringkali dia dengar apa? Ngapain lu kan ikut les karate? Sikat, gua jadi lu mah hajar. Iya saudara? Iya kan? Atau mungkin teman lagi curhat, saya punya masalah sama suami saya nih. Dia tuh ya kalau pulang sering telat, di rumah sering marah-marah. Apa kita bilangnya, tanyain dong, ada masalah apa di tempat kerja, mungkin lagi ada masalah, kebawa ke rumah. Atau kita malah bilang, kemarin aku lihat dia boncengan naik sepeda listrik. Sekarang kan banyak delivery naik sepeda listrik kan. Naik sepeda listrik, berdua di jalan, pasti pacaran tuh mereka. Memperkeruh suasana saudara. Iya, hati-hati mulut kita saudara. Pagi hari ini lucu kayaknya ya, tapi padahal bahaya banget saudara. Kita mau periksa diri kita, posisi kita ada di mana nih selama ini. Posisi mulut kita kalau ada masalah, ada konflik tuh di mana posisi mulut kita? Ya saudara,
Hati-hati saudara, mari jujur pada diri kita sendiri. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Pegang ayat ini saudara, kalau kita mau ngomong ngawur ya, mau suka gosip, bikin ceritaan yang enggak, ingat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, diselamatkan artinya. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum, masukin ke neraka. Di mana kita? Hati-hati mulut kita. Kalau kita pakai yang benar, ngomong dipikir dulu. Jangan yang nggak jelas cerita-ceritain ke orang. Ya saudara, amin. Tuhan mau kita menjaga mulut kita supaya kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Pagi ini saya mau berdoa, kita mau berdoa supaya kita saudara-saudara semua di sini selalu ingat bahwa hidup kita itu nggak sendirian. Hidup kita ini ada teman kita. Di sini ada Om Aldo, ada Om Joyo, ada Om Andi, jadi hidup ini share saudara ya. Maka dari itu Yakobus bilang kita harus jadi berkat lewat kehidupan kita. Lewat dua hal yang tadi. Yang satu pertama kita nggak boleh munafik. Yang kedua kita harus jaga perkataan kita. Amin. Saudara mau? Mau? Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Saya udah mau untuk masuk. Thank you Jacob. Benar, saya diingetin banget bahwa kita bisa jadi air atau kita bisa jadi bensin. Jadi pada saat kita mendengar sesuatu, kita mau jadi air atau mau jadi bensin. Kalau jadi air, itu untuk apa? Untuk meredam. Kalau jadi bensin, untuk jadi kompor meledak. So, saya benar-benar yang tadi yang dari Petrus itu bagus banget. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, jaga perkataan mulut kita. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan lewat Jacob. Kata-kata dia terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. Kami mau ambil waktu untuk mengizinkan Roh Kudus bicara lebih dalam lagi buat kami. Come Holy Spirit, speak Holy Spirit. Datang Roh Kudus, bicaralah Roh Kudus. Bukan hanya masalah perkataan, tapi kita penting juga untuk membuka telinga kita. Ada dua suara yang selalu datang dalam kehidupan kita. Suara kehidupan atau suara kematian. Suara mana yang kita mau pilih untuk kita dengar? Firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan, kekuatan, atau kata-kata dari si iblis yang membawa kita kepada kematian. More of you Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your words, and you healed my disease. You are the God, my healer. You are the God
that healeth thee. You are the God, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the God, my healer. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your word and you healed my disease. You are the God, my... Lagunya bahasa Indonesianya berkata begini. Kaulah Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Katakan, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Setiap hari kita diperhadapkan akan apa yang kita dengar. Apa kesembuhan yang datang dari Tuhan? Atau kita lebih dengerin apa kata orang, apa kata dunia ini. Bapa, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Keluar dari tempat ini, kami harus berhadapan sendiri dengan kenyataan hidup ini. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan mengajar, yang akan memampukan. Selain apa yang kami perkatakan itu penting, karena perkataan kami bisa membawa kepada kehidupan atau kematian. Demikian juga apa yang kami dengar menjadi begitu penting. Apa yang kami dengar kehidupan atau yang kami dengar adalah kematian. Pilih kehidupan. Dengar kehidupan. Perkatakan kehidupan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan terus membawa yang terbaik, memberikan yang terbaik. That you are not alone. Anda enggak sendirian. Ada banyak di sini. Bukan hanya di gereja ini, di luar sana. Yang bisa menjadi saudara, yang menjadi teman buat Anda. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Kasih setiamu Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Setiap pagi kami boleh menerima berkat-berkat yang melimpah dari Engkau Tuhan. Yang gak bisa dibeli pakai uang sekalipun Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa persembahan kasih kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah Bapa. Biar persembahan ini bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati.
Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Gak ada satupun pergumulan kami Tuhan yang tidak Engkau ketahui. Dan gak ada satupun pergumulan kami yang gak ada jalan keluarnya bersama Engkau Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan tolong. Saat ini kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami mau perkatakan berkat, keamanan Tuhan. Kalau sampai detik ini tingkat pembunuhan masih tinggi banget Tuhan. Kami minta untuk ada kebijakan baru di dalam gun control Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan. Untuk kegelapan atas kota ini. Kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang akan kembali masuk sekolah di minggu ini Tuhan. Proteksimu turun karena mereka udah mulai in person. Berdoa untuk supaya terhindar dari COVID, untuk sekolah, untuk guru-guru dan juga teman-temannya Tuhan. Untuk punya kesadaran untuk tetap pakai masker, untuk social distance Tuhan. Dan biar kota ini Tuhan bisa segera pulih, bisa in person semuanya, dan punya kesadaran yang tinggi. Kami melepaskan berkat sekali lagi untuk kota ini. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus menjaga perkataan kita. Karena hari-hari baik kita ditentukan oleh apa yang kita katakan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory.